Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ramadhani akan menjelaskan proses pendirian pabrik etanol. Yang pertama yang dilakukan yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan terdiri dari yaitu yang pertama aspek teknis. Aspek teknis ini di mana ketersediaan bahan baku seperti tebu, jagung, singkong, dan limbah biomasa yang akan digunakan sebagai bahan baku etanol. Dan selanjutnya yaitu teknologi produksi. Teknologi produksi ini seperti teknologi apa yang dipakai ketika akan memproduksi etanol seperti fermentasi, destilasi, dan aspek yang terakhir yaitu aspek teknis lokasi. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi terdiri dari analisis biaya, manfaat, ROI, dan payback period. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan, seperti AMDAL, pengolahan limbah, dan emisi karbon. Yang keempat yaitu aspek hukum dan perizinan, seperti izin usaha, lingkungan, industri, IMB, dan izin lainnya. Yang selanjutnya yaitu studi pasar, di mana studi pasar ini yang pertama yaitu segmentasi dan permintaan etanol seperti fuel grade, industrial grade, atau beverage. Yang kedua yaitu proyeksi harga etanol dan bahan baku. Yang ketiga, rantai distribusi dan logistik. Yang selanjutnya yaitu tahapan pendirian pabrik. Yang pertama yaitu persiapan proyek, di mana persiapan proyek ini terdiri dari pembentukan tim proyek seperti manajer proyek, konsultan teknik, legal, dan lingkungan. Yang kedua yaitu penentuan lokasi seperti dekat dengan sumber bahan baku atau infrastruktur logistik, dan pengurusan perizinan awal seperti izin prinsip, izin lokasi, surat rekomendasi dari dinas terkait. Tahap yang kedua yaitu desain dan engineering, di mana terdiri dari basic engineering design seperti alur proses, kapasitas, dan kebutuhan utilitas. Yang selanjutnya yaitu detail engineering design seperti piping, layout pabrik, sistem kelistrikan, kontrol dan otomasi, dan yang terakhir yaitu pemilihan teknologi seperti fermentasi, distilasi, atau yang lainnya. Tahap yang ketiga yaitu di mana tahap ketiga ini pengadaan dan konstruksi, di mana pada pengadaan ini seperti istilahnya procurement seperti mesin fermentasi, reaktor, kolom, destilasi, boiler, tangki penyimpanan, dan laboratorium QC. Di mana yang konstruksi ini tadi seperti pekerjaan sipil, instalasi mesin dan utilitas, sistem pengolahan limbah atau IPAL. Tahap keempat yaitu uji coba dan komisioning, di mana terdiri dari 3, pre-commissioning, commissioning, dan startup produksi. Pada pre-commissioning terdiri dari cek sistem mekanikal dan elektrikal. Yang kedua yaitu commissioning, terdiri dari pengujian bahan baku, kalibrasi alat, dan optimasi proses. Dan yang terakhir yaitu startup produksi, di mana produksi awal dengan monitoring ketat. Dan yang tahap kelima yaitu operasional awal dan sertifikasi. Pada tahap ini, sertifikasi mutu dan keselamatan seperti ISO, SNI, dan sertifikasi lingkungan. Dan pada tahap ini juga terdiri dari rencana produksi awal dan distribusi, juga rekrutmen tenaga kerja operasional dan pelatihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen proyek dari proses pendirian pabrik ini, yaitu pengertian manajemen proyek itu sendiri yaitu
Manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya manusia, waktu, biaya, dan material untuk mencapai tujuan proyek tertentu dalam batasan waktu, biaya, dan mutu yang telah ditetapkan, di mana metode yang dipakai dalam proses pendirian pabrik ini adalah metode CPM atau Critical Path Method, di mana dalam proyek pendirian pabrik etanol menggunakan metode CPM ini agar proses proyek selesai tepat waktu dan memfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang paling menentukan durasi total proyek. Berikut adalah breakdown struktur, di mana pada kode A seperti studi kelayakan dan studi pasar berdurasi 30 hari. Kode B pengurusan izin awal 45 hari. Kode C desain teknik 40 hari. Kode D pengadaan peralatan utama 60 hari. Kode E pekerjaan sipil dan konstruksi 70 hari. Kode F instalasi mesin dan utilitas 40 hari. Kode G instalasi sistem lingkungan atau IPA 25 hari. Kode H pre-commissioning commissioning 20 hari. Kode I pelatihan SDM dan rekrutmen 15 hari. Kode C uji coba produksi dan operasional awal 15 hari. Kode K sertifikasi mutu dan lingkungan 10 hari. Di mana analisa jalur kritis atau CPM ini terdiri dari yaitu jalur kritis yang akan digunakan yaitu A, B, D, E, F, H, J, K dengan total durasi jalur kritis yaitu 290 hari. Maka kesimpulan dari analisa jalur kritis atau CPM ini, durasi total proyek yaitu 290 hari. Kegiatan kritis harus diawasi ketat agar tidak terjadi keterlambatan. Kegiatan non-kritis memberikan fleksibilitas dan bisa disesuaikan jadwalnya. Jika ingin mempercepat proyek, fokuskan percepatan di jalur kritis, misal percepatan konstruksi atau pengadaan alat. Di mana ada juga pengelolaan resiko kenaikan harga bahan baku. Diatasinya dengan kontrak jangka panjang. Yang kedua yaitu resiko teknologi gagal. Diantisipasi dengan pilih vendor bereputasi dan uji lab. Yang ketiga yaitu resiko lingkungan. Diatasi dengan desain IPAL harus dengan sesuai standar. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu anggaran dan biaya. Rencana anggaran biaya atau RAB meliputi investasi awal, mesin, bangunan, perizinan, dan biaya operasional seperti gaji, bahan baku, listrik, dan air. Yang selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi manajemen proyek. Sistem pelaporan berkala seperti progres fisik, keuangan, deviasi, dan jadwal. Serta harus juga dilakukan audit internal dan eksternal. Kesimpulan dari proses pendirian pabrik etanol ini yaitu pendirian pabrik etanol merupakan proyek strategis jangka panjang yang membutuhkan 1. Perencanaan yang matang, 2. Manajemen proyek profesional, 3. Kepatuhan pada regulasi, yang keempat yaitu mitra teknologi yang terpercaya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.